Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Yang terhormat anggota Dewan Pengamat Festival Reog Gunung Kidul tahun 2020, para pemirsa channel kebudayaan Gunung Kidul, khususnya para pimpinan Reog se-Kabupaten Gunung Kidul yang berbahagia. Selama 2 hari ini telah sama-sama kita ikuti dan kita saksikan kreativitas 18 grup Reog se-Kabupaten Gunung Kidul yang ditunjukkan dan ditampilkan melalui Festival Reog Gunung Kidul tahun 2020. Atas nama penyelenggara, kami sangat mengapresiasi kreativitas pimpinan grup dan grup-grup Reog se-Kabupaten Gunung Kidul dalam mengikuti Festival Reog Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Selama 2 hari pula, kami atas nama penyelenggara bisa menunjukkan dan menampilkan serta menunjukkan kepedulian kami dalam melestarikan kebudayaan, khususnya seni Reog yang berkembang di Gunung Kidul. Dalam kegiatan ini kami juga bisa menunjukkan, meskipun di masa pandemi COVID-19 kami masih bisa memberikan kepedulian terhadap pelaku seni untuk terus berkreativitas melalui Festival Reog Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Oleh karena itu, atas nama penyelenggara pelaksana kegiatan ini, kami juga menyampaikan rasa terima kasih kami khususnya kepada gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul ini yang telah mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Festival Reog Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Secara khusus kami juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu Panewu se-Kabupaten Gunung Kidul dan seluruh pimpinan Reog se-Kabupaten Gunung Kidul atas peran serta dan dukungannya dalam ikut memeriahkan dan menyelenggarakan dalam penyelenggaraan Festival Reog Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Kami juga sangat mengapresiasi kepada seluruh pimpinan grup atas dukungan dan peran sertanya pada kegiatan ini. Atas nama penyelenggara pula, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini masih ada kekurangan dan segala keterbatasan yang itu semata-mata karena keterbatasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, dan atas nama pimpinan Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul, dengan ini Festival Reog Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020 secara resmi berakhir dan kami nyatakan ditutup. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dewan Pengamat untuk memberikan evaluasi sekaligus mengumumkan hasil kejuaraan Festival Reog Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Kepada Ketua Dewan Pengamat Bapak Dr. Sumaryono MA dipersilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, lestari budayaku. Baik, kami atas nama Dewan Juri, Dewan Pengamat, barangkali nanti juga Pak Yestri, Ibu Tanti mau menyampaikan juga tidak apa-apa. Tapi secara umum
saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua grup. Saya melihat tidak ada grup yang tidak dipersiapkan, tidak ada grup yang tanpa latihan. Artinya apa? Artinya semua grup yang tampil, 18 grup, itu semua dipersiapkan dengan baik, dengan latihan-latihan yang matang. Ini yang perlu kami sampaikan. Lalu yang kedua, yang lebih penting dan barangkali ini baru pertama untuk kesenian reog, difestivalkan antar Kapanewon, direkam di masing-masing Kapanewon, dan kemudian pejuriannya itu adalah melalui virtual, melalui audiovisual yang kita hadapi. Jadi 3 juri. Nah, kesan yang pertama, memang para pelaku seni terutama itu belum sadar kamera, belum begitu sadar kamera. Artinya menyerahkan semuanya kepada kameraman. Jadi maka kita temukan di dalam setiap grup itu bermacam-macam. Ada yang mengambil dari depan tetapi berbanjarnya horizontal. Ada yang mengambil dari depan, berbanjarnya ke depan dan ke belakang. Hasilnya sangat berbeda sekali. Nah, yang saya maksud belum ada kesadaran tentang pengambilan secara audiovisual, pengambilan dari depan, tetapi ada 2 tokoh Panji yang berperang, tetapi yang lain melingkari, menutupi itu. Nah, tetapi juga ada beberapa grup yang sudah sadar, maka ketika perang itu semua penari backgroundnya membuka ke kanan kiri sehingga kamera tepat mengarah kepada 2 tokoh yang sedang berperang, dan ini yang bagus. Dan nampaknya itu belum ada keseragaman, maka ini menjadi pendidikan yang menarik. Ada edukasi bagi para pelaku seni untuk kalau pentas di panggung pertunjukan, di lapangan, itu berbeda dengan ketika direkam dengan kamera. Hasilnya berbeda. Oleh sebab itu barangkali nanti perlu ada workshop tahun depan, kalau diadakan perlu ada workshop untuk memberikan kesadaran-kesadaran pelaku seni. Yang kedua, sebaliknya, kameraman juga perlu berinteraksi secara intensif dengan para pelaku seni, karena kemarin ada grup yang mengambilnya itu dari pojok pun jauh, dari pojok, sehingga tidak merekam pola-pola lantai yang bersih. Isinya hanya semrawut penari hilir mudik, tapi garis-garis pola lantainya kurang jelas. Ini artinya kameraman kurang maksimal memperhatikan bentuk kesenian reog itu. Oke, itu nanti. Maka ini suatu pembelajaran yang menarik bagi kita semua dari segi kameraman dan para pelaku seni. Berikutnya adalah bahwa secara bentuk festival ini berhasil merekonstruksi, berhasil menemukan bentuk-bentuk gerak reog, pola lantai reog yang tradisional dan yang menjadi ciri khasnya Gunung Kidul. Bentuknya, menarinya. Tetapi yang masih sebagian besar kurang adalah powernya, energi, ketenagaan setiap tubuh kita ketika menari. Misalnya ketika ada yang medang begini, dang, ini lalu kemudian tangan kirinya itu ya seming baik, meneng baik. Mungkin alangkah baiknya kalau ini dengan gini. Jadi
faktor-faktor ketenagaan, energi, ketubuhan pada setiap penari itu yang masih perlu dicari dan ditingkatkan. Kalau secara bentuk sudah, ternyata gerak berjalan ciri khas reog baru ditemukan di urutan ke 18 yang kebetulan itu baik. Yang ini konsisten, lainnya kan ini aja gitu. Nah itu yang perlu dilestarikan, ciri khas berjalan tari reog, dung 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 itu ya itu. Nah kostum juga demikian, ada unsur kreativitas di dalam penilaian. Kreativitas bisa diwujudkan pada bentuk pola lantai, desain atas bawah, kostum, properti dan sebagainya. Tetapi kalau kreativitasnya itu terlalu over, lalu menjadi tanpa sadar itu menghilangkan beberapa identitas ciri khas tari reog tradisional. Karena terlalu menggebu, terlalu emosi untuk supaya kreatif, supaya baru, supaya itu. Nah, kreativitas tetapi yang tetap mempertimbangkan keseimbangan harmoni dengan ciri khas sebagai reog tradisional Gunung Kidulan. Ini yang pesan kami sebagai Yuri untuk kreativitas. Kreativitas itu memang sulit. Kreativitas itu tidak sekedar waton aeng, waton aneh, waton ora padha karo sadurunge. Bukan. Sesuatu yang tradisi digarap secara kreatif menjadi lain, tetapi tetap ciri khasnya tetap ada gitu. Jadi warna kostumnya juga macam-macam, karena terjebak pada kreativitas sehingga semua barang dipakai sehingga terlalu over. Jadi saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Tetapi sekali lagi ciri khas tradisional bentuk ternyata bisa ditangkap oleh 18 grup yang tampil pada festival ini. Ciri khasnya sudah, tinggal mengisi isinya. Ukel ki nek mengen iki ya sudah, tapi nek nganggo rasa itu nggak berisi gitu. Nah, itu tinggal mencari itu saja, memberi power. Saya kira ini evaluasi kami. Sekali lagi selamat. Oh ya, ternyata melalui daring, melalui virtual itu bisa mengakrabkan kembali, lalu memunculkan kembali memori-memori. Karena apa? Karena lalu festival ini bisa dilihat di Palembang, Kalimantan, Papua, bahkan Malaysia, apalagi Jakarta, Bandung. Itu lalu menjadi semacam tombol kangen, interaksi sosial yang sangat emosional. Saya yakin mereka, warga-warga kita, saudara-saudara kita yang berada di perantauan, warga Gunung Kidul, itu iso merebes mili kok, iso merinding kok. Iki le rekaman ki ning cedake omahku, kayak mesti penarine kayak mesti ana sedulurku, misalnya begitu. Itu satu humanistik sekali. Kalau pentas di alun-alun tanpa virtual tidak mungkin ya Pak Restu. Tapi ini justru ini yang nonton bisa jadi 5.000-an, 6.000-an, nanti diikuti, akan diulang terus itu. Dan ini hikmah dari kegiatan-kegiatan seni budaya yang divirtualkan. Jadi tidak mungkin para seniman, para birokrat itu akan bekerja sendiri tanpa bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan baik dengan bapak-bapak yang menguasai IT tentang virtual tadi, televisinya dan sebagainya. Saya kira ini juga satu momentum yang sangat bagus sekali. Jadi oleh sebab itu kita juga memberi penghargaan kepada para kru yang mengelola manajemen virtual ini sehingga bisa dipantau di Nusantara, dan itu luar biasa. Para transmigran Gunung Kidul yang berada di Sulawesi, Kalimantan itu menjadi memorinya timbul, dan itu menjadi
sangat emosional sekali. Maka ternyata Festival Reog ini tidak sekedar festival seni, tetapi festival kehidupan yang menghubungkan Wonosari dengan Palembang, Malaysia, Kalimantan, Papua. Ini luar biasa. Yang dikehendaki ngerso dalem seperti ini. Jadi ini juga sekaligus virtual itu mengedukasi, meningkatkan kualitas SDM para pelaku seni. Oh, ngene iki to nek sistem virtual ki. Oh, ngene iki to, ngene dan itu meningkat. Jadi keistimewaan itu, dana keistimewaan itu satu untuk kesejahteraan, yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang, pertanian, seni budaya dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Pak Yestri buat mau nambah apa langsung diumumkan? Oke. Nah, saya akan mengumumkan hasil kejuaraan Festival Reog di Gunung Kidul tahun 2020. Harapan kami Dewan Juri dan tentu juga tim penyelenggara, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Kundo Kabudayaan Gunung Kidul, wah Kundo Kabudayaan ya. Nek Dikpora iki sesuk dadi Kundo Wiyata Wiranem Pados Kringet. Nah, Dikpora ya. Mbok menawi ngono. Terus nek sing PU ngono ku ya Kundo Uruk-uruk. Wah. Selingan mawon. Karena sing wis mresani wis dong kejuaraan ini. Jangan sampai hasil kejuaraan ini mematahkan semangat untuk kegiatan seni budaya di desa masing-masing, di Kapanewon masing-masing. Karena ini kompetisi, ya memang harus ada yang juara, ada yang belum juara. Harapannya nanti yang juara-juara sekarang itu diganti oleh para peserta yang sekarang belum juara gitu. Jadi ada peningkatan gitu. Baik, akan saya umumkan. Setelah melihat, mengamati dan mencermati dengan penuh rasa tanggung jawab jalannya Festival Reog Gunung Kidul tahun 2020, Dewan Juri yang terdiri dari Dr. Sumaryono MA Ketua Merangkap Anggota, Yestriono Pilianto Sarjana Seni Anggota, Sri Suhartanti Sarjana Seni sebagai anggota. Saya mulai dari penyaji terbaik 5 dulu. Penyaji terbaik 5 dengan nilai 875. Nomor undian 12 dari Kapanewon Gedangsari. Lalu penyaji terbaik 4. Penyaji terbaik 4 dengan nilai 902, nomor undian 15 dari Kapanewon Semin. Kemudian penyaji terbaik 3, penyaji terbaik 3 dengan nilai 991, nomor undian 8 dari Kapanewon Palian. Kemudian penyaji terbaik 2 dengan nilai 1021, nomor undian 3 dari Kapanewon Karangmojo. Sekali lagi penyaji terbaik 2. Nah, penyaji terbaik 1 atau juara 1 itu dengan nilai 1064, nomor undian 18 dari Kapanewon Ngelipar sebagai nomor undian terakhir. Nomor undian terakhir ternyata bisa menjuarai sebagai penyaji terbaik 1 pada Festival Reog Gunung Kidul tahun 2020. Demikian kami atas nama Dewan Juri 1, 2, 3 sebagaimana kami sebut di atas sebelumnya. Demikian
hasil kejuaraan Festival Reog tahun 2020 di Gunung Kidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.